Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 240411100065. Di sini saya ingin melakukan tugas praktikum untuk modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan router dengan ketentuannya adalah di Word di sini. Nah, di sini ada tahap pertama, topologinya dulu. Topologi dari PCA, switch 1, router 1 sama PCB-nya juga. Dan ini tabel pengelamatannya. Jadi di sini ada IP address-nya, IPv6 address-nya, dan gateway-nya segala macam. Kita ada latihan 1, latihan 2, latihan 3. Yang mana yang pertama yaitu setup topologi dan inisiasi perangkat. 2, mengkonfigurasi perangkat. 3, menampilkan informasi perangkat. Lanjut ke bagian bawahnya. Eh, yang pertama itu kita disuruh untuk menaruh perangkat-perangkat yang digunakan. Nah, di sini ada satu router dengan ketentuannya tuh ini. Catatan router yang digunakan adalah Cisco 4331 di sini. Jadi kita cari Cisco 4331 untuk routernya, yaitu ini. Untuk Cisco 4331-nya, routernya. Lanjut ke switch-nya. Switch yang digunakan itu adalah 2960. Ini ya. Ya, 2960. Jadi kita sini gunakan 2960 di sini. Lalu ada satu lagi yaitu adalah end device. End device yang digunakan adalah PC. Masing-masing punya satu PC di sini. Begini. Untuk pengkabelannya kita gunakan dengan kabel copper strike through. Itu yang ini. Untuk PC 0 ini tarik ke sini. Dan ini kita lihat di bagian atas itu di interface berapa? 06 ya. Dari PC ke switch interface 06. Lanjut dari switch itu pakai interface 05 ke arah gigabyte 01. Dari sini dari 00 menuju langsung ke PC-nya. Ini. Oke. Lanjut tugasan berikutnya yaitu kita suruh langsung konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCA, lalu konfigurasikan juga pada PCB, lalu disuruh ngeping dari PCB ke PCA lewat command prompt. Pertama kita konfigurasikan dulu untuk PCA dan IP-nya ada di sini. PCA, terus desktop sini, IP configuration, ini IP address-nya. Kita ketik di PCA itu 192.168.1.3. Ini. Masnya kita klik, default gateway-nya adalah 1.1. 192.168.1.1. Ini. Lalu lanjut ke bagian IPv6-nya. IPv6 yang dipakai di PCA adalah ini. Di copy aja. IPv6-nya copy, kita hapus yang slash 64-nya, taruh di sini 64. Lalu default gateway-nya adalah ini dari PCA. Masukin ke sini. Oke. Udah selesai dikonfigurasi bagian ini, close aja dulu. Invalid. Oh, ada invalidnya sih. Gateway-nya ada yang salah dari sininya. Karena ada spasi. Langsung close lagi. Nah, lanjut ke sini desktop, tapi configuration, terus masukin yang bagian PCB-nya. Ini PCB, copy aja, masukin sini, terus slash-nya. Ini masih ada spasinya ya, bentar. Ada spasi, jadi nggak boleh ada satupun yang tertinggal karakternya. Udah, tapi default gateway-nya dipakai di ini. Ketik aja. Ini hapus ini. Nah, baru IPv6-nya adalah ini. Hapus, kasih ke slash 64. Lalu ini untuk gateway-nya. Ada spasinya, hati-hati. Harus dihapus spasinya biar nggak salah. Oke, selesai. Terus kita disuruh ngeping dari PCB ya, kalau salah. Dari PCB ke PCA. Command prompt, kita ping tadi IP-nya itu 1.1.3. Jadi ping 92.168.1.3. Ini.
Hasilnya harusnya request timeout karena belum ada dilakukan konfigurasi. Jadi untuk pertanyaan yang di sini, mengapa ini tidak berhasil? Karena kita belum mengkonfigurasi router yang digunakan. Lanjut. Nah, ini langsung ke konfigurasikan router. Untuk konfigurasi router, di sini pakai kabel konsol untuk konfigurasi dari arah PC-nya. Sebenarnya bisa dilakukan di routernya, tapi di sini dilakukannya lewat PC. Jadi kita konfigurasi di sini di terminal, okein aja. Terus lihat di sini, kita klik no, sebentar, klik ke atas, kelihatan. Kita klik aja no, oke, enter, oke. Masuk ke modus configuration, langsung berikan nama. Jadi kita enable, terus configure terminal, kita kasih hostname dengan nama R1 gitu. Nah, langsung ganti namanya. Apa namanya? Router 1 S1. Lalu lanjutnya adalah kita kasih matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah dengan cara no IP domain strip lookup. Ini caranya. Oke, lanjut. Terus kita disuruh berikan kelas. Sebentar. Berikan kelas sebagai password transkripsi dengan cara enable secret class. Oke, lanjut. Berikan Cisco sebagai password konsol. Nah, untuk masuk ke sini kita harus masuk ke line konsolnya dulu. Jadi kita ketik line konsol 0, masuk ke config line, baru di sini kita passwordnya. Password menggunakan adalah Cisco ketentuannya. Lalu login di sini. Login, exitin aja. Gitu, exit. Oke. Habis selesai di situ, lanjut ke yang VTI-nya dulu. Yaitu untuk yang SSH-nya. Jadi kita masuk ke bagian line VTY spasi 0 spasi 4. Oke, masuk ke config lainnya, kita kasih password juga dengan Cisco, lalu kasih login. Sini kita exitin lagi juga. Setelah di setting semua passwordnya, kita lakukan enkripsi terhadap passwordnya. Dia harus dienkripsi dengan cara service password and encryption. Encryption. Oh, ada yang salah. Encryption. Encrypt. Coba pakai tab. Ntar ada salah. Encrypt. Harusnya pakai strip ya. Pakai strip. Oke, lanjut ke bagian ininya. Buatlah satu banner untuk memperingatkan. Jadi cara bikin banner itu dengan banner MOTD, lalu kasih penandanya. Kalau di sini boleh pakai pagar, boleh pakai dolar, terserah. Misal dilarang hanya misal apa? Hanya yang memiliki akses yang bisa masuk. Oke, lanjut ke bagian kita disuruh untuk konfigurasikan dan aktifkan kedua interface-nya. Untuk konfigurasi ini nih, kita harus masuk ke interface dulu. Cara masuk ke interface-nya adalah kita ketikin int g interface yang dimaksud tuh apa? Misal G0, karena di sini pakai G0, 0 sama 0 dan G001, masuk aja 0, 0, 0 gini. Nah, udah masuk ke config if-nya kan. Berarti udah masuk ke config interface-nya. Di sini kita pakai IP add untuk nge-add IP-nya, masukin IP-nya sama masukin subnet mask-nya. Nih, ini IP-nya. Bentar. Di pastenya tuh harus ini ya. Nah, terus 255
titik 255.255.0 ini. Nah, lanjut ke kita konfigurasi IPv6-nya. Jadi IPv6-nya pun perlu dikonfigurasi dengan cara IPv6 address terus apa IP-nya. Karena di sini makanya ini ya. Sesuaiin aja. Nah. Hapus incomplete command registernya jangan dihapus. Nah gini, oke lanjut ke bagian kita masukin subnet masking juga si ini nih, nilai ininya nih harus dimasukin, tapi ada komen yang berbeda. Jadi dia pakai ini juga, terus cluster inan tadi, terus link lokal ini. Nah selesai ke sini kita mau shutdown dulu, no sh. Lanjut kita keluar untuk konfigurasiin arah yang sebaliknya, yaitu int g0/0/1. Kita masuk ke arah sini dulu, terus samain aja komennya kayak tadi, yaitu ini IP add ini, tapi IP nya kita ganti. Kalau ini 1.1 ya, gini IP add kita masuk di 1. Oke, terus nilai IP ininya IPv6 addressnya itu ini copy aja, ini nggak bisa kontrol V ya, paste sini, enter, terus lanjut ke IPv6 yang link lokal tadi juga, tapi kita ganti. Oh enggak, ini sama ternyata, jadi nggak perlu kita ganti. Maka lihat ini sama dan ini sama nilainya, enter aja langsung. Terus no sh. Oke, setelah selesai di sini kita lihat saja tuh suruh ngapain lagi. Udah buat banner, udah aktifkan kedua interface. Sekarang kita keluar dulu, exit dulu. Setelah exit, kita disuruh untuk deskripsi interface. Nah, deskripsi interface ini harus masuk ke interface yang tadi juga. Cari dulu tadi nilainya INTG0, yang 0 dulu ya. Jadi kita masuk ke yang nilai 0 dulu untuk melihatnya. Terus di sini masuk config if description, bisa di tab, nah di tab bisa description connect to, tadi kan kita connectnya ke bagian F05 ya, yang 000 ini. Jadi kita bukan, yang 000 ini ke arah PCB ya, PCB, maaf, PCB. Nah, keluar. Sekarang kita coba yang nilai satunya. Description connect to F0, aku dia aja, F0, 05 kalau nggak salah, F05 ke arah on switch 1. Ini ya. Oke, kita exit setelahnya. Oke, lanjut. Udah ini, terus kita aktifkan IPv6 unicast routing. Jadi tinggal kita klik di sini, kita exit, nggak perlu karena kita dari config ya. Berarti IPv6 unicast routing. Oh, di sini ya. Kalau nggak salah harusnya pakai ini, pakai strip. Coba dulu ya. Oke, benar. IPv6 strip routing. Baru setelahnya kita copy nilai ininya, konfigurasinya, buat dulu di sini. Terus copy running config. Ini yang pakai strip kalau nggak salah. Ntar ke startup config. Oh, ini enggak ada stripnya. Nah, ini enter aja udah. Baru selanjutnya adalah untuk ngeset jam di routernya. Oke, kita masuk ke config dulu. Kalau nggak salah masih di sini harusnya. Kita di sini set
set clock atau clock set ya, clock set maksudnya. Clock set nilainya ini jam 19.16.00 gitu ya. Lalu tanggal 15 Oktober 2025 ada invalid clock. Hmm, kok atau ada di sini katanya. Kita coba dulu. Hapus. Clock set 19.16.00 15 Oktober 2025. Oh, Oktober. Pokoknya salah. Harus ini. Nah, gitu. Selesai di settingan jamnya. Lanjut disuruh untuk ping PCB dari jendela command prompt ke arah PCA. Cek PCB-nya, oh ini PCB. Jendela command prompt pada PCA. IP PCA adalah 1.3. Ping 92.168.3. Tunggu dulu aja. Nah, yang pertama udah pasti request timeout dulu, baru nanti reply jawabannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Lihat apakah ada pertanyaan di sini. Catatan apakah pering berhasil, jelaskan. Berhasil karena kita sudah melakukan konfigurasi di arah router, konfigurasi di arah routernya. Gini. Oke, lanjut. Terus kita disuruh untuk konfigurasi switchnya sekarang. Karena switch pakai lagi aja kan, konsol yang berbeda nggak apa-apa. Ke sini, terus ke konsol ya. Klik, jangan klik switchnya, karena konfigurasinya mau direvisi. Klik ini PC-nya, kan ini, terus terminal. Oke, lanjut. Ntar dinaikin dulu. Enter. Terus di sini masuk konsol, enable ke modus privilege exec. Kita enable dulu. Terus masuk ke configure terminalnya. Oke, masuk configure terminalnya kita disuruh namain perangkat sama matiin DNS kayak tadi ya. Hostname S1 gitu ya. S0 hostname S1. Ini. Nah, gitu ya. Lanjut no IP domain lookup. Oke, lanjut dari situ. Terus kita disuruh untuk konfigurasi VLAN ya. Untuk konfigurasi VLAN masuk ke interface yang punya VLAN. VLAN 1. Karena udah masuk ke interface-nya, kita sekarang setting di konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN. Berarti sekarang konfigurasi IP address dulu ya. IP add, nilai IP add-nya adalah ini ya. IP add-nya nih. Sebelahnya tuh yang gateway. Jadi ini yang dipakai. Oke, saya hapus. 255.255.255.0 baru di sini no shutdown. No shutdown. Baru kita exit. Oke, ada apa ini? Lanjut. Konfigurasikan udah, konfigurasikan default gateway. Untuk konfigurasi default gateway itu ada di sini, kita IP default strip gateway
Tadi tuh 1.1 ya kalau nggak salah ya. Ya 1.1, 192, 168.1.1. Gini. Oke, selesai. Suruh simpan. Karena suruh simpan, kita keluar dulu dari sini. Kita copy running config. Jangan lupa stripnya, kelupaan terus. Start up config. Nah, ada yang salah. Copy running config. Oh ini nih. Copy-nya. Langsung aja enter. Oke, selesai. Selesai dikonfigurasi switch-nya. Kita lihat suruh ngapain lagi selanjutnya. Langkah 4, pastikan konektivitas end-to-end. Lihat, dari PCA ping PCB. Dari PCA ini, bukan di sini pingnya, coba di command prompt. Terus kita lihat IP PCB itu tadi adalah 0.3, jadi ping 192.168.0.3. Tunggu dulu, replay ya. Baru udah tersambung. Lanjut, coba lagi disuruhnya. Dari switch 1, ping PCB. Untuk ngeping PCB, itu kalau nggak salah perintahnya ping apa sih? 0.3 ya? PCB 68 jadi 0.3. Oke, sukses ya. Sukses rate is 80%. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah untuk ngelakuin apa lagi? Nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan ini. Oh, udah, itu udah dijawab ternyata. Lanjut ke sini. Tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route di routernya. Router lagi, bukan di sini. Di konsolnya aja. Kita lewat sini. Disuruh untuk ngeliatin show IP route. Show IP route. Ini. Oke. Pertanyaannya apa? Kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk menjadikan suatu jaringan terkoneksi langsung? Ini ya. C. Connected. Ini adalah kodenya. Kalau misalnya dia bisa connect, jadi kita pakai ini kodenya. Jadi copy nggak ya? Nggak bisa ternyata. Jadi kita baca kode C connected. Ini berapa banyak entry kode yang dikodekan dalam kode C? Ada berapa banyak ini? Entry-nya 1, 2. Ada 2. Ada 2 entry yang dikodekan dengan kode C. Interface-nya tuh ini ya, gigabit ini. Ini bisa di copy nggak? Oh bisa ternyata. Ini adalah interface-nya. Interface ini sama, dikasih koma. Interface-nya adalah ini. Saya lurusin. Oke ini. Kita gini copy. Oke ini ya. Gunakan perintah saya 6 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Kita lakuin ya. Show. Sebentar ini kok ada ininya. Apa menjadinya IPv6? Ini kah? Bukan. Show IPv6 root. Nah, ini ternyata. Ini ada cek kontrol ini. Terus untuk menambahkan informasi rute. Ini adalah show IPv6 yang digunakan. Oke. Jadi ke langkah 2, langkah 2 tampilkan informasi interface pada router 1. Suruh show IP interface G0 yang 1. Oke. Show IP interface G0 01. Ini yang digunakan. Apa status operasionalnya? Status operasionalnya itu ini up ya. Is up 3 bit is up. Jadi kita jawab ini up. Status operasionalnya. Itu nggak usah deh, nggak usah di copy nih. Ngapain di copy? Sini aja. Up. Alamat media akses enggak.
Di sini nggak ada MAC address. Bentar. Nggak ada di sini, nggak ada MAC address karena kita juga nggak konfigurasi MAC address. Jadi jawabannya adalah tidak ada MAC address karena kita tidak mengkonfigurasi MAC address. Internet address ditampilkan itu bagian ini ya, internet addressnya. Nih, copy aja. Masukin sini. Oke, lanjut langkah 3. Ini tampilkan daftar rangkuman, suruh masukkan perintah show IP di R1. Oke, kita lanjutin aja. Show, kelihatan depan. IP, INT bisa nggak? Brief. Kok bisa ternyata? Nah, ini hasilnya. Interface IP address, oke. Yes, manual up, gitu. Untuk melihat informasi interface, masukkan IPv6 internet. Oke, suruh IPv6 jadi IPv6 interface brief. Oke, up dan up ya. 0 sama satunya up karena digunakan tadi sudah dikonfigurasi juga. Terus suruh di switchnya juga. Kita coba lakuin di switchnya. Show IP INT brief. Nah, ini hasilnya ya. Yang digunakan. Dan dipakai pasti up nantinya tuh. Up dan up. Oke, lanjut. Di sini jika interface G001 diperlihatkan down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk jadikannya up. Kalau di sini pasti jawabannya adalah no SH atau no shutdown. Itu adalah perintah yang digunakannya. Lalu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut? Kalau misalnya kita salah konfigurasi, akan terjadi collision. Collision IP. Atau IP bertabrakan. Sehingga mengakibatkan internet tidak connect. Oke. Lalu ini untuk tabel rangkuman interface routernya. Ntar kita zoom dulu. Itu router modelnya Ethernet interface 1, interface 2, serial interface satunya dan duanya. Nah, untuk itu sekian untuk video praktikum saya mengenai konfigurasi membangun jaringan switch dan router yang telah digunakan. Ini adalah hasil konfigurasi akhirnya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan banyak penjelasan yang belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.